Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizarullah, NIM 21084081011. Saya akan menjelaskan relasi individu dengan lingkungan sosial. Yang pertama, relasi individu dengan keluarga. Manusia sebagai makhluk individu memiliki relasi-relasi yang mutlak dengan kesatuan sosial yang bernama keluarga. Ia lahir dari keluarga, tumbuh dan berkembang untuk kemudian membentuk sendiri ikatan keluarga batinnya. Nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan berbagai peranan yang diterapkan dilakukan oleh individu semua berawal dari lingkungan keluarga sendiri. Dalam keluarga, individu melakukan hubungan dengan ayah, ibu, kakak, dan adik, maka terjadi relasi biologis, kemudian disusul relasi psikologis, dan akhirnya relasi sosial. Yang kedua, relasi individu dengan lembaga. Kelembagaan sosial merupakan keutuhan tatanan perilaku manusia dalam hidup bersama di masyarakat. Ini individu ke dalam lembaga-lembaga berlangsung melalui proses sosialisasi, sebab proses tersebut mengandung arti bahwa lembaga masyarakat yang berada di dalam lingkungan individu memiliki dasar olehnya sebagai realitas-realitas objektif. Sebuah lembaga adalah sebuah organisasi yang eksistensinya memiliki dasar legalitasi apabila lembaga tersebut realitas subjektif untuk sebagian masyarakat. Lembaga tersebut menjadi legalitas jikalau eksistensinya diobjektivasi melalui dasar hukum. Posisi dan peranan individu di setiap kelembagaan sosial pada umumnya sudah dilakukan, yaitu berdasarkan moral, adat, atau hukum yang berlaku. Relasi-relasi individu dengan kelembagaan ditentukan menurut pola yang pasti. Artinya, individualitasnya ditampung di dalam struktur yang ada dalam lembaga tersebut. Tingkah laku individu tetap spesifik dan berbeda dari tingkah laku individu yang lain. Hal ini disebabkan oleh posisi dan peranan individu dalam struktur lingkungan kelembagaan sosial yang sudah jelas. Individu dalam struktur kelembagaan sosial dapat memiliki posisi sebagai ketua atau sebagai anggota. Individu bisa jadi sebagai sesepuh, pemimpin, atau tokoh pada umumnya. Kompleksitas interaksi sosial juga muncul sebagai akibat terjalinnya relasi-relasi individu dengan unsur-unsur lainnya. Dalam keseluruhan, struktur itu juga menjadi perhatian psikologi sosial. Yang ketiga, relasi individu dengan komunitas. Jonen mengatakan bahwa komunitas dapat didefinisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki hubungan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha-usaha mereka mencapai suatu tujuan. Contoh komunitas misal kota, desa, rukun tetangga, wilayah-wilayah metropolitan. Poplin menyatakan bahwa komunitas diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciri-ciri sebagai a. teritorialitas yang terbatas, b. keorganisasian tata kehidupan bersama, c. berlakunya nilai-nilai dan orientasi nilai yang kolektif. Kerukunan batas-batas wilayah dapat bersifat objektif maupun juga subjektif, sehingga batas-batas administratif dan batas-batas kultural jarang tumpang tindih di dalam kehidupan sebuah komunitas, lembaga sosial yang saling berhubungan secara interdependensi. Makna kehidupan dalam komunitas ditentukan oleh orientasi yang berlaku. Aspek kebudayaan, misal pembentukan peranata sosial, struktur kerabat keluarga, dan peranan individu maupun kolektif. Posisi dan peranan individu dalam komunitas tidak seperti keluarga. Ia tidak lagi bersifat langsung, sebab dampak kegiatan lakukannya bertumpang keluarga dan kelembagaan yang mencakup dirinya. Sebaliknya, pengaruh komunitas terdapat individu tersalut melalui keluarga dan lembaga-lembaga yang ada. Dengan demikian, keluarga dan lembaga-lembaga di sebuah komunitas dapat dipandang sebagai usaha sosialisasi atau penyebar ide-ide kebudayaan.
Komunikasi dengan karakteristik yang khas pada umumnya menjadi perhatian ilmu antropologi. Jika komunitas diabstraksikan menjadi model kehidupan bersama yang utuh, maka asa pula menjadi pembahasan sosiologi. Yang keempat, relasi individu dengan masyarakat. Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif, masyarakat pada umumnya dipandang dari sudut sosiologi. Masyarakat dikatakan makro sebab terdiri dari banyak komuniti dan setiap komuniti memiliki karakteristik yang berbeda. Relasi individu dengan masyarakat ini lebih bersifat sebagai abstraksi, lain dengan komunitas, apalagi keluarga atau lembaga, di mana relasi individu lingkungan sosial terbatas dari konkret. 5. Relasi individu dengan kebangsaan. Ernest Renan tahun 1827 sampai 1892 menyatakan bahwa nasion atau kebangsaan adalah suatu jiwa, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebangsaan dalam wawasan hidupnya lebih dikatakan atas dasar nilai-nilai kolektif, tidak dilandasi oleh kebangsaan dalam arti yang sempit, melainkan lebih dekat dengan rumusan aspirasi sebangsa seperti yang tergantung pada Undang-Undang Dasar. Relasi individu dengan kebangsaannya dinyatakan dengan posisi serta peranan yang ada pada dirinya. Hubungan langsung individu dengan kebangsaannya diapresiasikan melalui posisinya sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Laili dari Prodi Biologi dengan NIM 2103402081018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu menurut Suwaryo Wongsonegoro. Menurut Suwaryo Wongsonegoro, upaya mendidik generasi muda hendaknya berpatokan ketiga aspek. Ketiga aspek tersebut harus dilakukan secara seiring, serasi, dan seimbang. Ketiga aspek tersebut adalah: 1. Sebagai makhluk individu, yakni mempunyai karakter yang khas menurut corak kepribadian sehingga berbeda dengan individu lain. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, yaitu mampu berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, sebagai makhluk yang berketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Cahyo dari program studi pendidikan biologi dengan NIM 2103402081017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan individu menurut ilmu jiwa, pada anak usia 2 bulan dalam kandungan telah mempunyai ikatan psikis dengan ibu kandungnya. Jika tidak ada hubungan psikis tersebut, perkembangan calon bayi akan terhambat. Setelah lahir bayi membutuhkan kasih sayang ibu dan pergaulan dengan lingkungan keluarga. Perkembangan individu menjadi seorang pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya sendiri, melainkan juga didukung dan dihambat oleh kelompok di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Vinka Aneliana, NIM 2103402081022. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah ilmu alamiah dasar yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Perhubungan itu sedikit berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.
Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, anak-anak yang belum dewasa. Nah, di sini ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga antara lain yang pertama, pembentukan kepribadian. Yang kedua ada alat reproduksi kepribadian-kepribadian. Yang ketiga, keluarga merupakan eksponen kebudayaan. Dan yang keempat, sebagai perkumpulan perekonomian. Dan yang terakhir adalah pusat pengasuhan dan pendidikan. Yang pertama, pembentukan kepribadian. Orang tua memberi dasar kepribadian kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk memproduksikan serta melestarikan kepribadian mereka. Fungsi yang kedua adalah alat reproduksi kepribadian-kepribadian yang berakar pada etika, estetika atau moral, keagamaan, moral budaya yang berkorelasi fungsional. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah keluarga merupakan eksponen kebudayaan. Masyarakat keluarga adalah jenjang dan perantara pertama dalam transmisi kebudayaan. Dan yang keempat adalah sebagai perkumpulan perekonomian. Di sini anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan ekonomi dari keluarganya. Dan yang terakhir adalah pusat pengasuhan pendidikan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Milianto, NIM 2103402081010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul ilmu alamiah dasar, yaitu materinya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu adalah serangkaian aturan yang mengatur pergolongan orang-orang yang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat. Istilah kekerabatan itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan para kerabat. Nah, menurut Suewaryo Wangsanegara pada tahun 1986-31, yaitu ada 3 macam sistem kekerabatan. 1. Matrilineal, yaitu aturan kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Nah, yang kedua, patrilineal, yaitu aturan kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari pihak bapak. Nah, yang ketiga, bilateral, yaitu aturan kekerabatan yang dimana digariskan keturunan dari pihak ibu maupun pihak bapak. Tuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dania Putri, NIM 2103402081030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu masyarakat. Menurut Suewaryo Wangsanegara tahun 1986, masyarakat berdasarkan perkembangan dan pertumbuhannya ini digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama masyarakat sederhana atau bisa juga disebut dengan primitif, dan yang kedua yaitu masyarakat maju. Nah, yang mana masyarakat maju ini terdiri dari masyarakat non-industri dan masyarakat industri. Di sini yang dimaksud masyarakat sederhana yaitu pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin, sedangkan pada masyarakat maju yaitu kelompok organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai. Nah, dan pada masyarakat non-industri ini terdiri dari kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, apa yang dimaksud dengan kelompok primer dan kelompok sekunder? Kelompok primer ini yaitu merupakan interaksi antar anggota yang terjalin intensif karena para anggota sering berdialog face-to-face group. Sifat interaksi bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati, contohnya keluarga, RT, dan kelompok agama. Yang dimaksud kelompok sekunder yaitu terdapat interaksi tak langsung, contohnya organisasi profesi. Selanjutnya, masyarakat industri itu
merupakan sekelompok orang yang mempunyai keterlibatan dalam kaitan teknologi, ekonomi, dan ciri-ciri dari masyarakat industri ini yaitu meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan.